Heyo heyo heyo, ketemu lagi dengan Tori. Semoga sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang kateter urin. Selang kateter urin itu yang biasa kita sebut dengan selang kencing, kateter urin adalah selang karet yang dimasukkan ke dalam lubang kencing kita untuk mengosongkan kantung kencing kita. Ada berbagai indikasi mengapa harus dipasang selang kencing. Misalnya kalau ada pembesaran prostat pada laki-laki sehingga pengeluaran kencing itu dihambat atau tersumbat saluran kencingnya, karena letak prostat itu ada di bawah dari kantung kencing itu, sehingga kalau ini membesar dia akan menyempit salurannya sehingga kencing itu tidak bisa keluar. Sehingga kalau yang dilakukan dokter adalah memasukkan selang dari lubang kencing itu untuk menembus prostat yang membesar itu agar kencing bisa keluar. Bayangkan saja kalau kita kebelet tapi toiletnya jauh atau tidak diizinkan pergi ke toilet dan kita kebelet terus, ya pasti sakit sekali perut bawah kita, sehingga tindakan pemasangan selang itu sangat diperlukan. Ada juga indikasi lain, misalnya kalau kita mau melahirkan misalnya, karena kalau kantung kencing yang penuh itu akan menghambat, akan mendesak, akan membuat jalan lahir itu semakin sempit sehingga kepala bayi sulit untuk keluar. Jadi biasanya bidan atau dokter memasukkan selang kencing itu untuk mengeluarkan isi kantung kencing itu. Mengapa tidak kencing saja? Biasanya ibu karena kesakitan, tidak konsentrasi, jadi sulit mengeluarkan kencing. Bisa juga karena sulit untuk berjalan lagi ke toilet. Bisa lagi supaya air kencingnya tidak melebar kemana-mana, sebaiknya melakukan pemasangan selang kencing itu. Memang tidak permanen, tetapi setelah keluar kencingnya bisa dicabut juga. Ada juga kadang-kadang kalau pasien dengan kecelakaan. Biasanya kalau ada kecelakaan motor tuh kencingnya biasanya ada darahnya. Keluar dari lubang kencing, bukan keluar kencing tetapi keluar darah juga, karena bagian perut bawahnya terbentur. Itu biasanya ada luka, ada robekan. Jadi sebaiknya selang kencing itu dipasang untuk memeriksa apakah darahnya masih ada, darahnya masih aktif atau tidak, apakah ada robekan. Jadi dokter sering melakukan itu kalau misalnya ada benturan yang cukup berat pada kecelakaan, terutama kalau benturan itu ada di perut bagian bawah. Yang berikut lagi, bisa juga kita melakukan pemasangan kateter itu pada orang-orang yang sudah tidak sadarkan diri, karena pengeluaran kencing itu atau berkemih itu adalah hal yang sadar dilakukan. Kita bisa tahan, kita bisa menunda, kita bisa merasakan kalau kita mau kencing, tetapi orang-orang yang tidak sadarkan diri itu biasanya tidak ada kontrol lagi untuk berkemih itu. Kadang-kadang dia akan ngompol-ngompol terus. Bisa lagi kencingnya tidak dikeluarkan sama sekali sehingga kantung kencingnya sampai besar sekali, dan itu tentu saja tidak nyaman untuk pasien. Sehingga dokter akan melakukan pemasangan selang kencing itu supaya menyamankan pasien juga. Juga selain menyamankan pasien, kita juga bisa menghitung jumlah cairan yang keluar dari tubuh kita, karena cairan yang kita minum itu harus seimbang dengan yang keluar. Atau lebih gampangnya, kalau kita diare mencret terus, maka cairan kita berkurang. Nah, dengan begitu kita harus minum banyak. Nah, setelah kita minum banyak itu, kita juga perlu tahu berapa banyak yang dikeluarkan. Jangan sampai dia mengendap atau terlalu banyak di dalam tubuh kita. Yang paling banyak sering sih yang saya temui setiap hari itu pengaruh prostat. Karena prostatnya membesar, makanya tersumbat. Kalau misalnya pemasangan ini sampai rutin, maka harus dilakukan penggantian selang ini dalam waktu 2 minggu untuk mencegah infeksi yang terjadi pada selang kencing dan saluran kencing kita. Tetapi tentu saja ini tidak nyaman. Paling benar kalau misalnya kita mengalami hal demikian itu konsultasi ke dokter spesialis urologi untuk memeriksa kembali bagaimana kondisi prostat, saluran kencing, apakah masih perlu memakai selang kencing atau tidak. Nanti itu akan dibahas di sana. Kalaupun
harus dilakukan pemasangan terus, ya mau bagaimana lagi. Tetapi yang pasti kita sudah memeriksanya ke dokter yang kompeten itu. Saya rasa itu saja obrolan kita tentang pemasangan selang kencing pada hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tinggal kolom komentar. Jangan lupa subscribe, dan yang paling penting, tetap sehat, tetap semangat.